Kang Tony kalau unsur pencitraan kalau versinya Bang Hendersman ya itu gugur. Nggak pas. Karena sudah sinergi dengan pemerintah kabupaten, kota. Siap pakai katanya. Gubernur siap Ya. pakai. Mungkin Bang Hendarsam ini salah dengar. Jadi saya pribadi tidak menyimpulkan pencitraan. Host yang menanyakan kan gitu, apakah itu pencitraan? Nah, jadi gini, tadi saya katakan kalau tindakan itu, gebrakan itu tidak diikuti dengan eksekusi suatu aturan, entah perda, entah pergub, maka itu yang dinamakan pencitraan. Contoh, kalau menurut Anda larangan ini study tour atau enggak? Kang, dijawab dulu. Ya, larangan study tour. Sebentar Bang, saya lagi ngomong ya. Larangan study tour, apakah sudah dibuat pergubnya atau peraturan terkaitnya? Kajiannya harus dilakukan. Itu apalagi dengan perda ya, itu harus ada naskah akademik. Jadi ketika melarang ya lewat media sosial ya, itu study tour dilarang. Nah, sekarang larangannya itu sudah dituangkan belum dalam suatu peraturan. Jadi logikanya begini, saya setiap berpendapat itu selalu membaca undang-undang dulu, membaca peraturan dulu. Jangan sampai melarang dulu, kemudian undang-undangnya baru dibuat. Atau lebih parah tidak dibuat. Kalau itu dilanggar oleh sekolah, maka tidak bisa diberikan sanksi secara khusus karena tidak ada peraturan yang memuatnya. Itu maksud saya. Jadi kembali ke tema, kalau gebrakan itu tidak diikuti dengan pembuatan suatu aturan, diterbitkan suatu aturan, ya, itu yang namanya pencitraan. Ya silakan dilihat sendiri aturannya sudah dibuat belum tentang larangan study tour. Saya pernah mendapatkan keluh kesah dari mantan kepala dinas ya di Indramayu. Dinas apa ini Kang? Dinas pendidikan. Ya, saya nggak sebut namanya. Saya ngobrol, ia masih komunikasi dengan komunitas atau asosiasi perkumpulan kepala dinas, mengeluhkan soal larangan study tour itu. Ya, karena nggak ada aturannya gitu. Ya makanya biar Bang Hendarsam suruh jawab. Dijawab dulu lah. Aturannya sudah dibuat belum larangan itu kan larangan. Silakan Bang, monggo. Iya, karena banyak yang dirugikan termasuk asosiasi tempat hiburan ya. Itu kan sempat protes tuh. Dan sebagai seorang pemimpin, pengusaha asosiasi tempat hiburan juga itu warganya. Jangan sampai dijadikan seperti ini musuh ya, karena kan kita lihat cara Kang Deddy Mulyadi ini, mohon maaf ya Pak Hendarsam, emosional ya dalam eksekusi kebijakan itu kan emosional itu. Jadi saya menyimpulkan begini, jangan sampai ya orang-orang yang dinilai melanggar aturan itu dianggap sebagai musuh ya, sehingga perlakuannya itu ya mohon maaf agak kurang santun lah ya, agak tidak soft. Ya dijawab dulu boleh ya Kang ya. Oke, monggo silakan. Saya tanya dulu. Terkait contoh ya, contoh kasus yang bukan masalah pembongkaran yang di Puncak. Ibis. Ya, di Ibis. Sekarang pertanyaan saya ke Mas Tony. Apakah itu merupakan pelanggaran hukum itu dulu? Pembongkaran? Ya, pembongkarannya itu. Apakah itu udah ada dasar hukumnya? Apakah ada pelanggarannya? Mas Tony tahu atau langsung tidak? Poinnya Kang. Kan saya bilang ya, saya tidak tahu apakah, saya tidak tahu apakah Kang Deddy Mulyadi ini dalam melakukan tindak pembongkaran itu melalui mekanisme atau belum. Karena mekanismenya ini kan harus diberikan peringatan terlebih dahulu agar yang bersangkutan membongkar sendiri. Makanya sejauh ini belum ada berita mengenai protes ya dari pengusaha Hibis itu ya, tentang pembongkaran yang tidak sesuai prosedur. Saya ini hanya membaca dari berita saja. Sejauh ini memang belum ada berita sehingga saya tidak tahu ya. Nah, Bapak sajalah langsung edukasi kepada masyarakat, tunjukkan kalau memang ya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah sesuai prosedur. Itu aja. Bang Hendarsam. Biar masyarakat tahu. Saya pun akan hormat.
saya akan hormat kepada gubernur apabila Kang Hendarsa memberikan pemahaman penjelasan mengenai Kang Deddy Mulyadi. Langsung dijawab Kang Hendar. Sudah sesuai prosedur itu, Pak. Gitu. Kang Mas Tony nggak tahu, jadi saya kasih tahu. Nah, kan? Ya, jadi satu gini, di puncak itu sudah terjadi pelanggaran. Pelanggaran itu AMDAL. Jadi di situ ada tumpang tindih tentang masalah AMDAL, bahwa sebagian tanah itu adalah tanah PTPN, ya kan? Nah, AMDAL harus dari PTPN, itu yang tidak didapatkan. Dan oleh karena itu proses administrasi sudah dijalankan. Makanya saya kasih tahu, yang Kang Tony sampaikan, Kang Tony kan taunya kan cuma dari media pas pada saat eksekusi aja kan. Proses itu sudah dilakukan semuanya. Oke. Gitu loh. Jadi sudah sesuai aturan? Sudah sesuai aturan dong. Walaupun sejujurnya malam hari ini lembaran soalnya beda. Yang satu soal study tour, satu soal pembongkaran. Nah, tapi boleh kita ke Kang Ludiaki dulu. Bang Hendar, Ya, Bang itu Hendar satu. ditahan dulu. Bang Hendar. Tahan dulu Bang Hendar. Yang kedua, kalau memang dari pihak pemilik wisata itu, ya kan, mempunyai argumentasi yang kuat bahwa itu tidak bisa dilakukan, dia bisa melakukan upaya hukum, ya. Sampai sekarang nggak ada tuh upaya hukumnya, karena tahu dia feeling guilty karena dia tahu dia salah, kan seperti itu. Kita itu makanya melihat itu jangan di hilirnya saja, ya, di hulunya. Jadi makanya tahu dulu apakah proses administrasi sudah dijalankan, sudah dijalankan. Oke. Gitu loh. AMDAL-nya bermasalah. Gitu loh. Yang study tour ingin ditanggapi? Bang? Jadi study tour seperti ini ya. Oke, sudah ada aturannya langsung Bang Hendar? Saya bacakan aja ini. Boleh Bang. Ya kan? Mau esai, multiple choice PP juga nomor boleh. 33 tahun 2018. Gitu. Itu gubernur tugasnya salah satunya adalah monitoring dan evaluasi. Ya. Jadi ini terlepas ya, kalau adik-adik mahasiswa saya rasa dan saya sebagai seorang orang tua juga, ya walaupun saya tinggal di Jakarta, ini masalah study tour, masalah wisuda tiap kita ini ya, saya ini orang ini tiap tahun wisuda terus lah, anak saya 3, pusing kepala kita kan gitu kan. Nah ini harus cepat dilakukan, jadi beliau menangkap hal tersebut gitu loh, fenomena yang terjadi tersebut. Bagaimana masyarakat Jakarta saja mengeluh ya dengan tingkat pendapatan yang jauh lebih tinggi dibanding masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat dibebani hal tersebut babak belur gitu loh. Jadi memang itikat baik ya kan harus disertai dengan landasan hukum yang baik. Landasan hukum yang tepat. Maka saya clearkan di sini, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oke. Kalau tidak, ya, Pak, bisa dibacakan aturan mengenai larangan study tour-nya, Pak? Saya bacakan gini nih, yang harus Kang Tony ketahui, ya kan? Gubernur mempunyai kewenangan untuk monitoring, evaluasi. Jadi bukan masalah ini dilanggar tidak. Kalau aturan tersebut, kebijakan tersebut dilakukan tidak sesuai, ya kan, dengan GCG, ya kan, maka gubernur berhak untuk mengevaluasi dan mengeksekusinya. Itu. Ya, tadi Bapak kan sudah melihat gini. Maksudnya coba dibacakan peraturannya. Saya ingin dengar. Bukan seperti itu. Tidak semua tidak hal yang dilarang, ya kan, itu harus tidak semua yang tercakup dalam harus dilarang. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak ada di aturan. Tapi gubernur mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi. Itu masalahnya. Jadi jangan disalahkan. Tidak berdasarkan aturan dong ya yang disampaikan. Aturannya adalah evaluasi PP tentang masalah kewenangan dari gubernur. Gubernur punya kewenangan kok. Ya. Orang gubernur punya kewenangan, ditanya ada nggak dilarang, gitu loh. Ya maksudnya coba tadi dibacakan aturannya mengenai larangan study tour yang sudah dieksekusi di media sosial oleh Kang Deddy Mulyadi itu. Namanya.
Itu Anda menggiring opini. Bukan menggiring opini. Nggak Kami bisa. ini penasaran. Nah, ini judulnya kan temanya angle-nya beda. Atau pencitraan. Sekarang pertanyaan saya katakan. Sekarang pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan saya, ya kan? Gubernur berhak tidak untuk mengevaluasi jika ada pelanggaran, ya kan? Jika ada kebijakan yang tidak sesuai berdasarkan PP nomor 33 tahun 2018. Itu jawab dulu. Ya berhak, hanya saja. Berhak, udah cukup. Hanya saja. Berhak cukup. Peristiwa dia berhak. Oke, kalau sudah cukup. Evaluasi, ya. Kang Tony. Ini gebrakan atau pencitraan. Saya katakan pencitraan itu kalau dilakukan di media sosial, ya, tetapi tidak ada aturannya. Saya ingin dengar larangan study tour itu diatur di mana? PP nomor 13 tahun 2018 itu aturannya. Soal media sosial, Bapak. Kemarin ada juga bupati yang diviralkan lewat media sosial dulu, baru akhirnya dipanggil ke Kementerian Dalam Negeri. Kang Tony, boleh Mas ke Hendar Sam. Kang Luki Hakim dulu. Pertanyaan saya gini, analoginya Bang Hendar ditahan dulu, Kang Tony. Kita boleh ke Kang Luki Hakim. Orang kalau kencing di situ, ya kan, ada aturannya enggak? Nanti kita siram Bang, boleh Bang ya? Orang kalau kencing itu ada aturannya enggak? Bang Hendar, Kang Tony ditahan dulu. Habis itu ada katakan, mana Bapak-bapak, aturan orang kalau kencing tidak di situ? sesuai aturan, sekarang lagi join pejabat Bergantian Ya, Pak Bupati waktunya pejabat sangat negara terbatas lagi, gabung Pak. catatan demokrasi. Boleh kita ke Kang Luki Hakim dulu ya? Kang Luki, kami ingin tahu Kang Luki kronologinya sampai akhirnya Kang Luki dikritisi, disentil, kemudian dievaluasi dan hari ini ke Kemendagri. Kang Luki Hakim, liburan ke Jepangnya apakah memang betul tanpa izin? Ya, jadi pertama-tama saya disclaimer dulu nih, bahwa saya melakukan kesalahan pergi ke luar negeri tanpa izin Mendagri. Pergi ke luar negeri dengan biaya sendiri di hari cuti bersama, yaitu tanggal 2 April sampai tanggal 7 April. Itu pergi tanpa izin dari Mendagri. Itu suatu kesalahan. Ketika ditanya kenapa, karena saya mengajukan izin tanggal 22 Maret, minta izin untuk pergi dari tanggal 2, tapi yang saya minta izin itu tanggal 8, 9, 10. Tanggal 8, 9, 10. Karena saya berpikir itu adalah hari kerja. Maka saya mengajukan izin kepada Kemendagri melalui sistem, namanya sistem apa ya, semacam aplikasi. Lalu mental, tidak bisa diproses karena terlalu mepet. Tanggal 22 Maret itu terlalu dekat dengan tanggal 8 April. Saya pikir kok nggak bisa karena itu hari kerja, perlu hari kerja, 14 hari kerja. Akhirnya saya memutuskan, ya sudah kalau gitu saya tanggal 7 saja pulangnya, sehingga saya tidak ada izin, tidak masuk di hari kerja. Nah, persepsi inilah yang salah ketika saya membaca bahwa kepala daerah tidak boleh pergi ke luar negeri tanpa izin Mendagri. Di bayangan saya pikir itu adalah di hari kerja. Ternyata mau hari kerja ataupun hari libur ya tetap nggak boleh. Maka dari itu ya saya mengakui bahwa saya salah dalam menafsirkan hari. Oke. Ya. Kang Luki, tapi kan sempat ada juga gitu ya, kita sempat melihat bagaimana Gubernur Deddy Mulyadi juga sempat mengupload ya di media sosial, sempat ada bentuk apa ini ancaman begitu ya, pemberhentian selama 3 bulan, kemudian juga mendapat respon yang luar biasa dari warga Anda gitu. Respon Anda seperti apa? Iya, ya tentu ini adalah salah saya minta maaf karena seharusnya saya lebih jeli melihat hal itu. Ketika saya di Jepang, saya melihat media sosialnya Pak Gubernur, menulis bahwa lain kali, selamat liburan Pak Luki, lain kali kalau mau pergi izin dulu ya. Wah, saya langsung WA beliau kan, izin Pak Gubernur, saya tanggal 8 sudah masuk kerja kok. Nah, Pak Gubernur memberikan screenshot semacam peraturan bahwa kepala daerah nggak boleh pergi ke luar negeri tanpa izin Mendagri. Saya bilang, oh iya, tapi saya kan bukan hari kerja. Tapi dijelaskan, iya tetap nggak boleh. Wah, saya bilang, wah saya minta maaf, saya salah, saya tidak melihat itu. Lalu tadi ketika ditanya oleh inspektorat, pertanyaannya kenapa nggak minta izin? Sebenarnya saya mengajukan izin untuk tanggal 8, 9, 10, tapi karena sudah terlalu mepet, maka nggak bisa. Ya sudah kalau gitu saya pulang tanggal 7.
Nah terus ditanya kenapa tanggal 2 sampai tanggal 7 nggak minta izin? Karena saya pikir itu hari cuti bersama. Karena hari lebaran saya masih di Pendopo Indramayu menerima tamu, menerima masyarakat, hari H+1 plus 2 saya masih di situ melakukan patroli dan lain-lain. Jadi ketika semua sekda sudah mudik, asda, kepala dinas semua, jadi di kantor bupati itu kan tutup. Cuman ada saya sama mungkin pekerja yang bersih-bersih nyapu. Saya pikir saya titip sama wakil bupati, Pak Wabub, saya pergi dulu ke Jepang 5 hari setelah perjalanan, saya sudah pulang sebelum hari kerja. Tapi ternyata itu salah. Kang Luki. Baik, Kang Luki sudah meminta maaf, tapi sejujurnya nih Kang, kita belak-belakan aja. Awalnya sempat merasa tersungging nggak? Bukan lagi tersinggung nih, tapi tersungging nggak? Merasa dipermalukan nggak sama Gubernur Jawa Barat ketika di posting di media sosial? Sebenarnya saya harus menanggung itu adalah bagian daripada kesalahan saya. Cuman karena di foto itu ada foto ponakan saya sebenarnya kan. Ponakan saya masih SD, masih SMP, ada 2. Mereka sih langsung pada, ya namanya anak SD sama SMP kan langsung pada shock karena malu sama teman-temannya. Kalau saya pribadi mah, itu bagian daripada resiko yang harus saya tanggung. Oke, jadi artinya pada saat pertemuan dengan Mendagri tadi, pada saat diminta keterangan, hasil akhirnya apa tuh? Mas Bupati? Tadi ketemu dengan Pak Wamen, Pak Bima Arya, dan juga Inspektur. Ya, saya ditanyai serangkaian kronologis dan semuanya. Tentu hal-hal teknis ya. Saya katakan bahwa saya tidak menggunakan anggaran, saya pakai uang pribadi, bahkan saya tidak diantar oleh ASN, tidak disupirin oleh ASN, tidak menggunakan apapun, fasilitas apapun. Benar-benar murni di hari yang tanggal 2 sampai tanggal 7 itu memang hari libur, ASN pada libur semua gitu loh. ASN libur semua. Saya cuma memastikan bahwa saya tidak pakai uang negara dan saya tidak bermaksud untuk kabur atau diam-diam, tidak diam-diam. Kan saya salah mengartikan bahwa tanggal 2 sampai tanggal 7 itu harus tetap izin. Jadi saya menyatakan itu. Baik, mungkin dari Kang Luki ada yang ingin disampaikan kepada Kang Deddy Mulyadi, karena sebenarnya malam hari ini kami juga mencoba menghubungi Pak Gubernur gitu ya. Kang Luki mungkin? Saya sudah minta maaf kepada Pak Wamen, kepada kementerian, kepada masyarakat, terutama ini mungkin momennya tepat saya minta maaf karena sudah membuat kegaduhan. Ini murni kesalahan saya, dan kepada Pak Gubernur juga sudah. Tapi besok saya akan menemui Pak Gubernur untuk mungkin menjelaskan secara lebih teknis lagi gitu. Berarti penegasan ini hanya berupa teguran, tidak ada sanksi pemberhentian kerja selama 3 bulan ya Kang Luki ya? Tidak ada ya Kang? Belum tentu, karena kan sedang diproses di Kemendagri, ini kan sudah diproses, karena kan saya diperiksa oleh inspektorat, nanti inspektorat itu akan merumuskan, akan menyimpulkan, dan akan merekomendasikan mungkin kepada Pak Menteri nanti akan menentukan misalnya ada sanksi atau tidak gitu. Tapi saya secara analogi begini, saya memecahkan gelas. Betul, gelas itu sudah pecah oleh tangan saya. Tapi kalau ditanya, kenapa mecahin gelas? Karena saya tidak sengaja. Saya tidak punya maksud untuk mecahin gelas. Tapi gelas itu sudah pecah, maka saya harus bertanggung jawab. Oke, itu ya. Sudah clear di sana. Tapi Kang Luki, mungkin terakhir Kang Luki, sebagai Bupati yang berada di bawah kepemimpinan dari Gubernur Deddy Mulyadi, bagaimana kemudian Anda melihat gebrakan dan juga gaya nyentrik dari Gubernur ini yang nampaknya banyak yang bilang gitu, ini gubernur tapi rasanya rasa konten kreator, ini apa-apa di-upload di media sosial, kerjanya juga sasat aturan carry gitu. Gimana? Ya, saya pikir semua pemimpin itu punya gaya masing-masing, beliau punya gaya masing-masing, begitu juga gubernur yang lain. Jadi saya pikir saya bukan pada tempat yang tepat untuk menilai kinerja beliau. Baik, terima kasih Kang Luki Hakim. Oke, baik. Kita tidak bermaksud ngipasin loh Kang, baru juga minta maaf gitu ya. Jangan dipancing-pancing. Atur nuhun pisan Kang Luki Hakim. Terima kasih banyak Kang Luki atas waktunya bersama kami. Semoga sinergi antara pemerintah di tingkat kabupaten, kota, dan juga pusat bisa optimal ya. Optimal dan juga lebih sinkron lagi. Terima kasih banyak atas waktunya bersama kami di Catatan Demokrasi. Kang Eko harus komentar, Bu Evi, Kang Adi. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi.